Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, Nandai Bapak, Turang Resnina, dimanapun kita berada hari ini. Hari ini adalah hari yang berbeda. Ini adalah hari di mana kita mengenang Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengingat kembali apa yang Yesus lakukan bagi kita, dan kita mau bersyukur di dalamnya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia Allah yang kudus, kita mengagungkan Dia Allah yang kudus. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
dengan syukur Tuhan. Sebab kami melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hari ini kami memperingati, kami mengenang kembali pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami semuanya. Seharusnya kamilah yang ada di sana, tapi Engkau menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang sanggup kami berikan. Hanya pujian dan syukur yang sanggup kami berikan. Hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur, dan kami mau berjanji hidup kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan teruskan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan kita baik, amin, amin. Dia selalu baik, dulu dia baik, sekarang dia baik, selama-lamanya dia baik. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, teramat baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Pribadi lepas pribadi, dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyanyikan pujian. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, karena Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal, tak pernah tergantikan oleh apapun. Hanya ucapan syukur, hanya hati yang menyembah, hati yang bersyukur yang bisa kita lakukan hari ini. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan dari hati kita yang mengucap syukur, dari hati kita yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.
dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami semua. Hari ini kami akan dengar lagi firman-Mu. Berkata-katalah lewat hamba-Mu bagi kami semua, sehingga kami seluruhnya orang-orang yang percaya kepada-Mu akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Boleh menangkap pesan-Mu, menangkap firman-Mu, dan firman-Mu menjadi bagian setiap kami. Mampukan kami untuk boleh terus memandang kepada Tuhan dengan hati yang fokus, mata yang fokus kepada Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah memasuki lagi hari ini, hari Paskah ya. Sering juga disebut dengan Jumat Agung. Walau hari ini juga kita masih belum bisa bersama-sama di gereja ini, di rumah juga kita bisa mengalami kuasa Paskah bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Paskah adalah kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan juga Tuhan Yesus. Hari ini coba pikir-pikir, kita semua yang bisa mendengar siaran ini, suara ini, coba pikirkan siapa kira-kira orang yang paling mengasihi kita. Mungkin saudara sudah temukan, dia adalah seseorang, mungkin dia suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak kita. Siapakah yang kira-kira yang sangat mengasihi kita? Satu orang. Oke, setelah saudara pikirkan, coba pikir lagi, kira-kira maukah dia mati buat saudara? Wah, mungkin kita akan menjawab sulit sekali karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Tapi hari ini kalau saya balik pertanyaannya, coba jawab di hati.
Kalau saudara mengasihi seseorang, mungkin itu anak, istri, suami, pertanyaannya, maukah saudara mati buat dia? Nah, ini jadi satu pertanyaan kembali. Mungkin dalam hati kita bilang, walaupun kita mengasihi seseorang, tapi kalau untuk mati, berat bagi kita. Tapi hari ini kita memperingati seorang tokoh, seorang yang luar biasa, namanya Yesus. Yesus, dia mau mati buat saudara dan saya. Yesus sangat mengasihi kita. Artinya tidak ada satu orang pun ternyata di dunia ini yang mengasihi kita, mengasihi saudara itu lebih dari Yesus. Karena Yesus, dia mau mati buat kita. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya kita semua tidak binasa. Kasih Yesus begitu luar biasa. Itulah yang hari ini kita peringati. Dialah Yesus. Nah, setelah Yesus dikubur, 3 hari setelah Yesus di dalam kubur, datanglah perempuan-perempuan mau merempah-rempahi Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di sini ada beberapa perempuan termasuk Maria ibu Yesus. "Siapa yang engkau cari?" Mereka ini kan nangis, perempuan ini nangis waktu mereka sampai ke kubur. Yesus ngomong sama mereka, "Siapa yang kalian cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini berpikir Yesus itu penjaga taman. Dia nggak tahu itu sebenarnya Yesus. Sampai mereka bilang, "Di mana? Kalau kau penjaga taman ini, di mana kau taruh Yesus?" Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Yang pertama tadi di ayat 15, Yesus nanya, "Siapa yang engkau cari?" Pertanyaan ini juga begitu berarti bagi kita semua. Siapapun saudara biasa yang bisa dengar firman Tuhan ini, pertanyaan ini juga sama kepada kita hari ini. Siapa yang engkau cari? Dan siapa yang kita cari itu merupakan satu kunci untuk menentukan bagaimana keberadaan hidup kita. Maria dan rombongan perempuan itu, dia mencari seorang Yesus yang mati. Mereka berpikir Yesus sudah mati, kami mau merempah-rempahi. Kalau kita pakai bahasa sekarang, kami mau formalin Yesus. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Waktu itu Maria dan kawan-kawan dia mau pegang Yesus. Yesus bilang, "Jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Waktu perempuan itu melihat Yesus, "Guru," katanya. Lalu waktu itu mereka mau pegang Yesus. Yesus bilang, "Jangan pegang aku mau pergi dulu kepada Bapa." Perempuan-perempuan ini mencari Yesus yang mereka pikir masih mati. Itu yang mereka cari. Dan ternyata Yesus sudah bangkit. Pertanyaannya, Yesus mencari siapa? Yesus dia berbeda. Yesus tidak mencari yang mati, tapi Yesus mencari Bapa di surga. Siapa yang kita cari itu sangat menentukan kehidupan kita. Hari-hari ini siapa yang kita cari? Apakah kita mencari perkara-perkara duniawi, atau kita mencari Bapa di surga? Kalau kita mau belajar sama seperti Yesus, kita mencari Bapa di sorga, kita akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan sorgawi. Ayat 18. Karena Maria udah lihat Yesus, dia datang kepada temannya. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya."
Tadi waktu perempuan ini mencari Yesus yang mereka pikir masih mati, mereka sedih. Mereka mungkin di jalan pun mereka sesama perempuan nangis juga kalau ngegari si mana. Aku nangis mereka sampai kubur. Sampai waktu Yesus ngomong pun mereka pikir itu penjaga kubur, karena mungkin mereka berlinang air mata. Kenapa mereka bisa sedih? Kenapa mereka bisa berlinang air mata? Karena mereka sedang mencari seorang pribadi yang mati. Mereka pikir mati. Tapi ternyata waktu mereka sampai ke kubur, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, pergi ceritakan kepada kawan-kawan kita. Waktu mereka menemukan Yesus yang hidup, hidup mereka berubah. Tadinya menangis, tadinya sedih, mereka sekarang bersuka cita. Mereka berlari menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Mereka cerita, mungkin mereka lari-lari. Mereka cerita, mungkin Petrus, Tuhan Yesus hidup. Mungkin waktu mereka berlari belum sampai rumah murid-murid pun dia udah teriak dari luar, semangat. Wah! Sama seperti kalau anak kita juara. Belum sampai rumah mungkin dari kejauhan dia teriak, "Ma, aku juara 1." Mungkin waktu itu juga Maria, Magdalena dan perempuan-perempuan lain, "Woi, bangun, Yesus sudah bangkit." Mereka bersuka cita karena mereka sudah menemukan seorang pribadi yang hidup, namanya Yesus. Kalau saudara mau hidup saudara berubah, saudara mau mengalami sukacita daripada Tuhan, kita harus selalu sadar dan selalu menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, siapa yang kita cari? Kalau kita mencari perkara-perkara duniawi yang sementara ini, sulit bagi kita bersukacita. Tapi waktu perempuan itu mencari dan bertemu dengan seorang Yesus yang hidup, akhirnya hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya sedih, mereka sekarang bersuka cita. Dan bukan hanya mereka bersuka cita, mereka membawa sukacita itu kepada murid-murid yang lain, sehingga murid-murid yang lain juga bersuka cita mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang saudara cari? Biarlah di Paskah ini kalau kita mau mengalami sukacita sorga, apalagi saat ini kita sedang mengalami masa-masa krisis seperti sekarang ini, sulit mungkin bagi kita bersuka cita. Sulit bagi kita mungkin senyum. Itu semuanya hari ini tergantung siapa yang kita cari. Carilah Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Sukacita itu akan menjadi bagian kita lagi. Hari ini saya akan membahas ada beberapa perkataan Yesus di kayu salib. Saya percaya setiap ucapan, setiap kata yang keluar dari mulut Yesus itu bukan hanya kata-kata yang sia-sia, tidak. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa, yang sangat menjaga perkataannya. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Yesus itu begitu penting dan mengandung makna yang luar biasa. Saya rindu kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ucapan Yesus di kayu salib waktu dia udah diludahi, dicaci, dihina. Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berbicara tentang pengampunan. Yesus, dia dihina, dia diludahi, dia ditampar. Tapi di kayu salib Yesus masih bisa bilang, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kata yang luar biasa daripada seorang Yesus. Itulah Paskah. Hari ini Yesus juga mau kita semua belajar dari seorang Yesus. Kalau Yesus, teladan kita juga masih bisa berkata, Bapa, ampuni mereka. Yesus juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan di Paskah ini, kita juga belajar berkata dari hati kita yang terdalam, Bapa, ajar aku juga memiliki hati yang mengampuni. Mungkin bagi kita sulit sekali mengampuni. Mungkin kita berkata, sulit Pak Pendeta.
Kejadiannya begitu menyakitkan. 30 tahun yang lalu, kata-katanya itu menghancurkan hidupku. Kata-katanya itu meremehkan hidupku. Sakit. Belum bisa, Pak Pendeta. Paskah itu berbicara pengampunan. Kalau hari ini engkau mau mengalami kuasa Paskah, belajar lepaskan pengampunan itu. Dan hari-hari ini iblis itu sedang bekerja merusak anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan sulit sekali melepaskan pengampunan. Iblis menaruhkan di pikiran kita, di hati kita, aduh jangan mengampuni, nanti terlalu enak rasanya, jangan. Padahal kita nggak sadar, kalau kita tidak mengampuni, kita yang akan makin hancur, kita yang tidak akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, aku juga tidak mengampuni engkau, kata Tuhan. Dan hari-hari ini iblis tidak sulit-sulit mencari orang-orang yang kita nggak kenal membuat kita terluka. Iblis cukup membuat suami kita mungkin dipakai untuk membuat hati kita luka. Iblis mungkin memakai istri kita membuat kita luka. Kadang-kadang anak-anak kita membuat kita luka. Bisa jadi saudara kita, abang kita, kakak kita, atau bisa jadi eda kita. Siapa saja orang-orang terdekat kita itu bisa membuat kita sedih. Dan sekali lagi, hidup ini pilihan. Kita mau pilih sakit, atau kita mau belajar sama seperti Yesus, melepaskan pengampunan. Kalau saudara mau mengalami kuasa Paskah hari ini, belajar sama seperti Yesus, lepaskan pengampunan. Kalau engkau melepaskan pengampunan, hidupmu yang akan dipulihkan Tuhan. Kekuatan akan menjadi bagianmu, kesehatan akan menjadi bagian kita. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini menyimpan kepahitan. Sakit pendeta, sulit. Hari ini belajar pandang salib Yesus. Yesus tidak salah, tapi dia dipersalahkan, tapi dia melepaskan pengampunan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, itu sebabnya kenapa Yesus begitu ditinggikan. Hari ini belajar pandang salib Yesus. Dan dengar Bapak Ibu, banyak sekali penyakit-penyakit di dunia ini itu terjadi diawali dari ketika kita memberikan hati kita diisi oleh kepahitan. Ada orang-orang yang seharusnya dia nggak harus menderita, tapi dia menderita karena dia menyimpan kepahitan. Bahkan ada orang-orang yang sampai mati menyimpan kepahitan. Ada satu ibu, dia sakit parah, kanker stadium 4. Lalu satu kali pendeta datangin ibu ini, besuk, mau berdoa buat ibu ini. Sebelum pendeta ini berdoa, mereka konsultasi. Waktu mereka konsultasi, roh Tuhan ngomong di hati pendeta ini, dia bilang, ajak ibu ini, tuntun ibu ini untuk mengampuni. Tadinya ibu ini awalnya cerita, aku sakit Pak Pendeta. Dia mulai cerita, ini obat yang ku makan. Dia mulai cerita ini. Lalu dia mulai cerita, aku udah berobat ke sana, ke sini, ke dalam, luar negeri. Aku udah coba semuanya. Dia cerita semangat di awalnya. Dan waktu roh Tuhan ngomong di hati pendeta ini ngomong sama ibu ini, Bu, maukah hari ini ibu mengampuni? Ibu itu terkejut waktu dengar pendeta itu ngomong, mengampuni. Maksud Pak Pendeta, adakah orang-orang yang membuat hati ibu luka? Dia mulai diam. Lalu pendeta itu bilang, belajar lepaskan pengampunan. Lalu dengan nangis ibu ini teriak, dia bilang, nggak bisa pendeta, nggak bisa. Pendeta datang ke sini berdoa buat saya, bukan untuk mengungkit-ungkit masa lalu saya. Kalau pendeta bilang untuk mengampuni, lebih bagus aku mati dengan penyakitku ini daripada aku mengampuni. Terlalu sakit pendeta. Suamiku dia selingkuh, dia tinggalkan aku dan pergi nggak tertanggung jawab sampai hari ini. Anak-anakku juga membuangkan aku, dan hari ini pendeta suruh aku mengampuni. Enggak pendeta. Terlalu sakit pendeta. Dan akhirnya karena ibu ini tidak mau,
pendeta ini hanya berdoa sekedar saja lalu pulang. Seminggu setelah kejadian itu, ibu ini meninggal dengan kepahitannya. Di pemakaman pendeta itu bilang, seandainya seminggu yang lalu, kalau ibu ini mau melepaskan pengampunan, mungkin hari ini suasananya berbeda. Terus bisa melihat bagaimana kepahitan itu menghancurkan hidup kita. Itu tidak akan pernah membuat hidup kita lebih baik. Paskah artinya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus lakukan. Dan Yesus juga mau di Paskah ini, itu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kuatkan aku, biar aku juga bisa belajar mengampuni orang-orang yang sudah melukai hatiku. Itu yang pertama, ucapan Yesus. Ucapan Yesus yang kedua, Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kata-kata Yesus kepada orang, ada dua penjahat di kiri kanan Yesus. Ini kata-kata Yesus kepada seorang penjahat. Karena penjahat itu bilang, Yesus, kalau nanti kita udah sampai di Firdaus, ingat aku ya. Yesus bilang, hari ini juga kita akan bersama-sama di Firdaus. Kita nggak tahu apa kesalahan orang yang di kiri kanan Yesus, tapi yang pasti ini adalah penjahat-penjahat kaliber yang udah berat. Mungkin teroris, mungkin pengkhianat bangsa, atau mungkin bandar narkoba yang udah berat lah. Tapi berat pun, besar pun dosa mereka, Yesus masih bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Keselamatan juga ada buat kita semua. Saya tidak tahu dan saya tidak kenal saudara. Mungkin waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saudara merasa berdosa dan begitu besar dosa saudara, sama seperti penjahat ini. Mungkin kita belum separah-parah penjahat ini, atau mungkin ada di antara kita juga lebih parah dari penjahat ini. Bukan masalah parah atau tidak parah, tapi hari ini Paskah itu berbicara ada keselamatan bagimu. Hari ini minta ampun kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus yang sama berkata ke penjahat yang di sampingnya, Yesus yang sama juga berkata kepadamu, ada keselamatan buat kita semua hari ini. Siapapun kita, Yesus mau mati buat saudara dan saya. Dan waktu kita percaya kepada Yesus, hari ini juga nama kita dicatat di buku kehidupan. Waktu kita buka hati kita berkata kepada Tuhan, ampuni aku. Ini dosaku, ampuni aku. Hari ini aku mau buka hatiku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hari ini juga nama kita sudah tercatat di buku kehidupan. Haleluya. Itulah Paskah. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yesus berkata kepada Maria ibunya, dia bilang begini, wanita, inilah anakmu dan inilah ibumu. Dia sedang menceritakan kepada murid-murid Yesus, wanita, ibu, ini anak-anakmu juga, murid-murid Yesus, murid-muridku ini juga anakmu. Dan Yesus sedang berkata kepada murid-murid, ini juga ibumu. Kalau saya bisa pakai bahasa, aku titip ya ibuku, kasihi dia ya. Itulah Paskah. Paskah artinya mengasihi. Yesus dia menyatakan kasihnya kepada ibunya, kepada murid-muridnya. Paskah berbicara tentang kasih. Hari ini Tuhan Yesus juga mau dia mati buat saudara dan saya, supaya kita juga belajar jadi anak-anak Tuhan yang belajar mengasihi. Hari-hari ini banyak sekali justru yang terjadi adalah penghakiman. Yesus dia punya kuasa untuk menghakimi, tapi Yesus juga tidak gunakan kuasanya untuk menghakimi. Hari ini belajar seperti Yesus. Paskah itu berbicara mengasihi, bukan menghakimi. Kalau saudara mau mengalami kuasa Paskah, belajar mengasihi. Di sana ada kekuatan kuasa Tuhan yang akan terus menolong menyertai kita semua. Yang keempat, apa perkataan Yesus? Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani.
Ini artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin ini adalah satu kesedihan di mana Yesus begitu merasa sedih, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Dia sepertinya, aduh, Bapa meninggalkan aku. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mendengar firman ini. Engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa gak punya siapa-siapa. Paskah berbicara, hari ini Yesus ada buat saudara. Yesus mengasihi saudara. Walaupun saudara gak merasa, aku ini bukan siapa-siapa, Paskah berbicara, Yesus mengasihimu. Yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Di sini ada kata, aku haus. Yesus haus. Mungkin waktu itu Yesus udah dehidrasi, udah kekurangan air, dia haus. Dari siang dia berjalan di cambuk terik matahari, begitu panas, begitu menderita. Saudara bisa bayangkan darahnya itu bercucuran, sampai mungkin panasnya darahnya juga sudah kering di tubuhnya. Dan dia berkata, aku haus. Ini berbicara penderitaan. Apapun Yesus sudah alami. Kalau mungkin hari ini engkau sedang disakiti, Yesus juga pernah disakiti. Kalau mungkin hari ini engkau sedang merasa engkau dihianati, Yesus juga dihianati. Hari ini mungkin engkau merasa sendiri, Yesus juga sudah pernah mengalami itu. Dia merasa sendiri. Tapi percayalah, hari ini Paskah berbicara, engkau enggak sendiri. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, Yesus sudah pernah melaluinya. Dan ada kuasa Paskah bagi engkau yang berharap kepada Tuhan. Yang keenam, ucapan Yesus, Yohanes 19 ayat 30. Di sini ada kata, sudah selesai. Waktu Yesus disalib, akhirnya dia bilang, sudah selesai. It's finished. Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Semua dosamu, semua pelanggaranmu hari ini, kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, sudah selesai. Yesus mati di kayu salib, lalu dia bilang, nakku, sudah selesai. Seberapa sering kita anak-anak Tuhan hari ini berkata, aduh aku gak layak, dosaku besar. Lalu kita tidak mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Padahal Yesus di kayu salib, dia sudah bilang, nah sudah selesai. Ada satu lagu, dia bilang begini, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Kemana Tuhan buang? Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, pulihkan aku gak layak. Tuhan Yesus bilang, udah anakku, udah aku ampuni, tapi jangan berbuat lagi ya. Udah. Lalu Yesus angkat dosa kita, dia campakkan, dia buang jauh ke dalam tubir laut. Dan yang membuang bukan saya. Kalau saya, seberapalah tenaga saya untuk melempar. Tapi Bapa di sorga, Yesus, dia buang jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut itu adalah bagian laut yang terdalam. Ada satu pesawat NASA, dia bisa ukur kedalaman laut ketika dia terbang di atas permukaan laut. Kalau dia terbang di atas permukaan laut, dia tahu, oh ini kedalaman 3.000 meter, 4.000 meter. Tapi ketika pesawat itu ada di atas tubir laut, itu tidak bisa ukur kedalaman, karena dalam dan tak terukur. Dan lagu ini bilang, firman Tuhan bilang, kesanalah Yesus buang segala pelanggaran dosa kita. Dan di tepi laut itu Tuhan Yesus tulis, dilarang memancing di sini.
Berapa sering anak-anak Tuhan waktu dia udah mengaku di hadapan Tuhan, lalu iblis intimidasi lagi. Kau nggak layak, kau nggak beres, nggak usah kau cari Tuhan, nggak usah sungguh-sungguh cari Tuhan, dosamu terlalu besar, kau baru menipu, kau baru membunuh, kau tokohi orang. Pokoknya semua dosa-dosa kita disebutkan. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan berkata, iya aku nggak layak. Padahal Yesus bilang, nakku, sudah selesai. It's finished. Hari ini, kalau kita mau bangkit dan mengalami kuasa Paskah, ingat kata-kata Yesus. Sudah selesai. Walaupun hari-hari ini iblis mungkin sering mengintimidasi kita. Kau nggak layak, kau nggak pantas. Katakan kepada iblis, ya aku memang gak layak, aku memang gak pantas. Tapi Tuhan Yesus sudah melayakkan aku. Dia mati bagiku karena aku begitu berharga baginya, karena dia begitu mengasihi aku. Itulah kuasa Paskah. Yang penting hari ini mengaku di hadapan Tuhan, bertobat, jangan lakukan lagi. Seberapa besar dosamu, seberapa merah, mungkin seperti kernisi, tapi dosa kita bisa Tuhan Yesus sucikan seputih salju. Itulah Paskah. Hari ini Yesus mau mati buat kita, dan dia bangkit buat kita karena dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Yang terpenting, hiduplah untuk Yesus, hiduplah menyenangkan hati Yesus. Kalau ada seorang yang sudah mau mati buat kita, marilah kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Itulah kuasa Paskah. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Itulah Paskah. Biarlah melalui kuasa Paskah hari ini, melalui Paskah yang kita rayakan hari ini, Yesus mati bukan hanya sekedar mati, tapi kematiannya justru menghidupkan kita. Kematiannya justru mengampuni kita, memulihkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Yesus sudah mau mati buat saya dan saudara, marilah kita hidup untuk Tuhan. Selama Tuhan izinkan kita masih bernapas di dunia ini, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kematian-Mu yang Kau sudah berikan untuk mengangkat hidup kami. Kami yang tadinya hidup dalam lumpur dosa, kami yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Tapi karena Yesus begitu mengasihi kami semuanya, Kau mau mati buat kami. Dan hari ini Yesus mau kami melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Contoh-contoh teladan hidup yang Yesus sudah berikan dalam hidup kami. Hari ini kami juga mau belajar sama seperti Yesus, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami juga mau belajar hidup mengasihi. Kami juga mau belajar tetap kuat dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, oleh bilur-bilur-Mu kami kuat, oleh bilur-bilur-Mu kami akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat Paskah ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.